Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan ingin berbicara sesuatu yang sederhana tapi dalam tentang hati kita. Hati yang kadang panas, kadang ingin menang sendiri dan tidak mudah mengalah. Tapi disitulah Tuhan ingin membentuk kita jadi pribadi yang lebih lembut, lebih dewasa, dan lebih serupa Kristus. Mari kita siapkan hati, tenangkan pikiran, dan masuk dalam hadirat-Nya lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah rutinitas dan hiruk-pikuk kehidupan, kami berhenti sejenak. Kami ingin didekap oleh hadirat-Mu, disentuh oleh firman-Mu. Kami tidak ingin hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh dibentuk. Lembutkan hati kami ya Tuhan, bukakan telinga rohani kami, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 16-18 yang berbunyi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Renungan kita pada hari ini berjudul Mengalah bukan berarti kalah. Saudara-saudari sekalian, pernah nggak kita merasa puas setelah menang argumen? Kita merasa hebat karena bisa menjawab dengan tajam, bisa menunjukkan kalau kita benar. Tapi setelah itu, suasana jadi dingin, hubungan jadi rusak, dan damai hilang entah kemana. Yakobus mengingatkan kita bahwa hikmat sejati itu bukan tentang pintar berbicara, tapi tentang menghasilkan damai. Kalau kita mengaku punya Roh Kudus di dalam kita, seharusnya buahnya adalah kasih, kelembutan, dan damai, bukan pertengkaran. Terkadang kita harus bertanya, apakah menang ini sepadan dengan rusaknya hubungan? Apakah membuktikan diri benar lebih penting daripada menjaga kasih? Yesus sendiri berkata di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi, ketika kita memilih mengalah, bukan karena kita kalah, tapi karena kita sedang menang dalam hal yang lebih penting, yaitu menjaga hadirat Tuhan tetap tinggal dalam rumah dan hati kita. Adapun beberapa poin-poin penting dalam renungan hari ini yang dapat kita ambil dan renungkan untuk dihidupi dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu 1. Damai adalah tanda kehadiran hikmat dari Tuhan. Orang yang bijaksana akan lebih sibuk menjaga damai daripada mencari pembenaran. 2. Mengalah bukan kehilangan harga diri, tapi bukti kedewasaan rohani. Semakin kita dewasa, semakin kita sadar bukan semua hal harus ditanggapi atau dilawan. Yang ketiga, Tuhan lebih senang pada hati yang memilih kasih, bukan ego. Kasih tidak bersuka cita karena kebenaran versi kita, tapi karena damai Tuhan hadir di tengah kita. Keempat, kita dipanggil bukan untuk membuktikan siapa kita, tapi menunjukkan siapa Tuhan itu lewat hidup kita. Mari kita ambil waktu sejenak dan renungkan. Ingat seseorang yang pernah berselisih dengan kamu, atau mungkin kamu yang memulai perdebatan. Apakah kamu bersedia hari ini berkata dalam hati, Tuhan, aku pilih mengalah, aku pilih damai. Biarlah Roh Kudus sendiri yang melembutkan dan memulihkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, ajari kami untuk tidak cepat marah dan terbawa emosi. Ajari kami untuk tidak selalu ingin menang sendiri. Lunakkan hati kami ya Tuhan. Biar kami jadi pembawa damai di rumah, di tempat kerja, bahkan di dalam pikiran kami sendiri. Kalau selama ini kami suka bertengkar, keras kepala, Tuhan, ampunilah kami. Kami rindu rumah kami jadi tempat yang Kau senangi. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena damai-Mu hadir di sana. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bukan hanya mendengar renungan, tapi mari kita mulai hidup di dalamnya. Jangan takut mengalah, karena di balik setiap kerendahan hati, ada tangan Tuhan yang sedang bekerja memulihkan hidup kita. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai langkahmu hari ini dan seterusnya.